Karena memang terbiasa anak-anak ini difasilitasi orang tua. Betul. Apa istilahnya? Kalau saya itu istilahnya gini, anak-anak itu terbiasa diladeni. Ya. Padahal ketika kerja, dalam dunia kerja, awalnya ada kisah ya Gus. Kisah bakar kapal. Udah denger bakar kapal? Jadi ada komandan dengan kapalnya, dengan pasukan 7.000, dia langsung mendarat, bersandar, ketemu dengan pasukan 100.000. Ini sebenarnya cerita-cerita zaman-zaman Nabi sebenarnya ada itu. Jadi ada kapal, dia membawa pasukan 7.000 dalam kapal, ketemu pasukan 100.000 yang di daratan. Tapi yang dianehkan, si komandannya itu malah membakar kapal. Membakar kapalnya. Terpaksa, prajurit itu dipaksa untuk maju. Jadi istilahnya dia dipaksa dengan tiga terpaksa, 3T kalau saya bilang. Yaitu terpaksa untuk maju, kalau balik nggak bisa, kapalnya udah dibakar. Mau renang ya nggak mungkin, matilah. Nah, aku paham ya kan. Pertama disuruh terpaksa maju, terpaksa kuat, terpaksa hebat, jadi orang hebat harus jadi orang kuat, terpaksa menang, kalau enggak mati. Pilihannya ya dua kan. Mau enggak mau dia harus tarung kan gitu. Tarung dan menang. Karena mundur dia enggak bisa. Iya, tarung dan menang. Jangan sampai dia tarung tapi kalah. Itu harusnya model-model laki-laki petarung itu seperti itu. Kalau di zaman sekarang, misalkan dibandingkan zaman anak-anak sekarang kan mentalnya sudah nggak seperti itu. Sebelum tarung aja kalah. Itu ada istilahnya the loser ya. Jadi sebelum perang dia sudah kalah. Sebelum terjun aja kalah. Sekarang modelnya karakter seperti itu. Ada nggak secara dalam Islam kita sebagai laki-laki harus gimana? Ada sih. Ada. Nggak cuma laki-laki ya. Ya mungkin pria itu harus gimana dalam Islam? Ya. Sebagai sosok seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab, sebagai suami, kepala ya, sebagai kepala rumah tangga, dia harus memiliki jiwa bertarung atau jiwa survive, atau bisa dikatakan itu dia harus memiliki daya tempur. Jadi maju kena mundur kena, mau tidak mau mereka tetap harus menjalani apa yang menjadi tuntutan. Ini yang ganteng. Menjalani apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sebenarnya kan kaitannya gitu kan Gus. Sekarang kan sekolah-sekolah, anak-anak sekolah itu kan membeli ini itu artinya mentalnya sudah kalah. Kita belum perang loh. Sekolah itu kan belum perang. Hanya latihan perang. Ketika dikasih tugas, membeli. Ya, artinya, nggak bisa, nggak mampu, nggak kuat. Itulah sikap-sikap sekarang. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah itu. Jadi, sebenarnya pendidikan yang paling benar, kita kembali lagi ke pesantren. Ya. Pesantren itu, istilahnya orang yang nekat. Kadang orang tua jenguk itu ada yang memang rajin jenguk tiap bulan, ada yang 1 tahun, ada yang bahkan bertahun-tahun ternyata ada yang nggak dijenguk. Itu kadang memang disengaja orang tuanya supaya anaknya memang benar-benar mentalnya kuat. Jadi prajurit, jadi komandan yang memang siap-siap tempur dalam segala hal dan kondisi. Orang-orang pertanyaan nih, apakah cah pondok memang seperti itu secara umum atau memang pendidikannya ke arah sana atau tidak semua nih? Kalau di pesantren itu secara doktrin pendidikan sendiri itu adalah dia mengajarkan tidak hanya sekedar ilmu teori tapi sekaligus praktek. Contohnya bi? Artinya teori praktek. Iya, jadi gini, orang-orang pesantren itu diajarkan ilmu yang bisa sekaligus langsung diamalkan. Artinya contoh kalau belajar sholat ya apa yang dilakukan di dalam sholat itu. Terus kemudian ketika mereka belajar apapun, contoh masalah
Sedekah misal, mereka juga harus praktek di situ. Belajar tentang apa itu namanya, untuk tidak cinta dunia, contoh. Untuk tidak cinta dunia. Beda konteksnya ya, kalau diomong ke masalah cinta dunia itu kan bukan berarti dia tidak mau dunia, bukan. Tapi dia menggunakan dunia sebagai sarana untuk menuju ibadahnya, pasti gitu. Jadi ilmu langsung dipraktekkan itu banyak hal di situ. Mereka diajarkan bekerja keras, diajarkan kemandirian, itu langsung praktek. Bisnis diajarkan ora di pondok? Bisnis juga ada. Nah, contohnya apa kira-kira? Contoh kan banyak pondok mengajarkan. Ini yang tak alami sendiri ya. Jadi waktu di pondok itu dianjurkan, artinya ketika sudah menginjak usia balik anak-anak pondok, itu tidak boleh jaga kiriman dari orang tua, tidak boleh jaga. Jadi gitu. Seolah-olah wajib dia harus mandiri bekerja. Jadi ada jam kerjanya. Jadi ketika jam ngaji contoh ya, mulai dari habis subuh sampai jam 7 itu jam ngaji. Jam 7 ke atas mereka harus bekerja sampai nanti tengah hari. Tengah hari harus pulang. Kerja apa? Di sana banyak, misal kalau di sekitar pondokku dulu itu banyak usaha-usaha UMKM di sekitar rumahan-rumahan di kampung itu banyak. Mulai dari buruh-buruh kerajinan, misal bikin sapu. Dan uniknya di daerah pondokku itu banyak. Boyolali ya? Ya. Boyolali. Satu desa itu produksi sapu semua. Terus kemudian satu desa lagi itu produksi kerupuk semua. Terus di satu desa lagi itu produksi pati. Jadi memang sudah menjadi tempat pusat apa ya, pusat kerajinan atau pusat UMKM di situ. Jadi luar biasanya di situ. Karena ada anak pondok. Atau memang bukan ada hubungannya? Mungkin gini. Jadi itu kebetulan ya, kebetulan memang budayanya sudah seperti itu. Terus didukung dengan banyaknya pondok pesantren di situ, yang akhirnya memberdayakan anak-anak pesantren dengan bayaran yang istilahnya apa ya? Ini bukan eksploitasi, part-time. Ya, dengan paruh waktu. Jadi mereka ada keringan dari pengusaha-pengusaha sendiri, bisa mendapatkan tenaga yang dengan honor yang tidak tinggi, upah tidak tinggi kan gitu. Kemudian di sisi lain anak pesantren itu mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja, mencari uang buat kebutuhannya sendiri. Termasuk minimal kalau bekerja di kampung itu sudah dapat makan pagi dan makan siang. Oh ya Kang Gus, no istilahnya kalau di pondok saya ngobrol sama Kang pondok itu ada istilahnya dalem. Derek dalem. Derek dalem. Itu maksudnya ya derek dalem. Derek dalem itu mengabdi, artinya dia menjadi khodam dari pengasuh. Khodam itu ya peladen, bukan. Khodam itu peladen abdi lah, abdi dalam. Nah, jadi dia itu kalau biasanya orang-orang dalam itu orang-orang yang sudah selesai masa belajarnya atau memang sudah, artinya dia sudah tidak lagi di apa namanya, proses belajarnya masih. Kadang prosesnya masih, cuma terkadang mereka tidak lagi jaga ke orang tua. Jadi mereka yang penting sudah dapat makan full gitu, udah seneng gitu. Dari yang di ininya ya, yang di apa namanya, yang dibantu ya. Ya, jadi mereka mengabdi di situ tujuannya ya tabarukan gitu. Tabarukan. Itu dipilih apa piye? Daftar ya, tergantung kondisi sebenarnya. Tergantung kondisi. Contoh kalau anak dari orang tua yang kurang mampu, dia pengen tetap bisa ngaji, tapi tidak membebani orang tua, ikut saja dalam. Gitu. Terus ada istilah kalau di pondok ini, kalau pacaran, konangan, terus diarak, itu masuknya ke budaya sih, budaya. Ini budaya. Artinya jadi budaya tergantung pondoknya. Jadi itu namanya digunduli terus diarak, itu kan semacam takzir atau hukuman. Jadi ketika takzir itu kan tergantung dari kebijakan pondok sendiri gitu. Kebijakan lokal pondok itu seperti apa. Misal ada yang kalau pacaran langsung dinikahkan kan ada. Ada. Kemudian ada yang tidak boleh sama sekali berpacaran. Jadi seolah-olah
antara pondok putra dan pondok putri itu diangkat saudara gitu. Jadi mereka saudaramu tidak boleh saling menikah. Ada yang peraturan seperti itu ada. Kemudian ada lagi yang tadi disebutkan kalau ketangkep pacaran terus digunduli, terus diarak, dipermalukan, ada seperti itu. Kalau saya yang tahu yang pondok di Demak salah satu pondok itu kan malah difasilitasi kan, ada nikah massal. Nah, itu termasuk kan. Ya, selain nikah massal juga disediakan kamar pengantin. Ya. Kamar kasih sayang. Jadi kalau sudah menikah walaupun masih mondok itu ada tempat khusus. Ada tempat khusus untuk menjalankan sunnah Senin Kamis gitu ya. Tapi nggak tahu ini misalkan kok di situ ada beberapa orang terus gantian jam-jaman ya ngerti ya. Jadi kita kembali konteks ya, konteks ini. Jadi memang benar-benar anak-anak pesantren itu doktrinnya, ajarannya adalah orang-orang pesantren disiapkan untuk berjuang, untuk mengabdi di masyarakat. Tapi saya herannya lagi gini ya, Gus. Ini kan nyata di kenyataan ya. Istilahnya kayak misal ustadz-ustadznya atau pak yainya atau kangkang yang ngajar itu, yang berumah tangga tapi masih ngajar di sana. Itu secara ekonomi saya pernah nanya itu anak-anak pondok itu berapa sih bisaroh, kalau di pondok katanya bisaroh ya, atau bebungah ya, bukan gaji lagi ya. Nah itu kan nominalnya tahu lah dikit sangat sekali minim, ya, sangat dikit sekali minim, ya. Karena pondok ini pondok-pondok salaf yang ini yang kuno ya, orang yang modern. Nah, modern mungkin ada gaji ya, yang mungkin apalagi mungkin pondok-pondok Muhammadiyah biasanya mungkin manajemennya lebih bagus di keuangan. Ini pondok-pondok NU yang masih tradisional. Itu ternyata kiai-kiainya itu yang saya kenal beberapa itu ya ada yang kuliah lagi sampai S2. Ada lagi yang bisa nguliahkan anaknya. Ada lagi yang bawa mobil. Itu uang dari mana, Kang Gus? Kayaknya saya nanya apakah salam templeknya tebel, di sana nggak ada salam templek gitu loh. Jadi kalau pondok aja anak-anak bayar sudah bejo gitu. Kalau ditanya secara langsung, jawabannya itu simpel. Ini urusan keberkahan. Artinya logika mereka sendiri tidak mampu menerjemahkan itu. Jadi faktor keberkahan itu dari banyak hal, dari banyak sisi. Mulai dari keberkahan hidup, keberkahan ilmu, kemudian keberkahan berkah itu apa? Berkah itu bahasa kita adalah munda. Ya. Munda ya, Bang. Lebih munda, nambah. Ya, meningkat. Oh, meningkat. Jadi berkah itu bisa bentuk uang berkah itu. Bisa. Keuangan meningkat berarti berkah bisa. Itu. Jadi sesuatu yang ada peningkatan itu berkah namanya. Munda dalam hal kebaikannya maksudnya gitu. Enggak, uang itu kan kebaikan juga. Iya. Jadi semuanya hal yang baik termasuk berkah. Iya, termasuk. Oh, gitu. Jadi walaupun kalau kita hitung pakai rumus matematika itu tidak ketemu, tapi entah kita juga sulit untuk menerjemahkan itu. Jadi banyak teman-temanku yang sampai rumah tangga, sampai anak-anak dewasa itu masih ngabdi di pondok itu. Oh, banyak. Sekarang nggak usah ngulas orang lain kan, Gus. Kang Gus Dewi kan nikah dulu, itu kan katanya nekat. Betul. Nah, nikah nekat katanya. Belum ada kerjaan ya, belum ada kerjaan. Atau mungkin sudah ngajar 1 orang 2 orang saat itu? Ketika menikah, waktu itu pegang TPG. Ya, ngajar TPG. Ngajar di TPG. Bisaroh berapa? Itu bisarohnya saya ada di 2 lembaga. Itu 1 lembaganya itu per bulannya 100.000. 2 lembaga 200.000. Itu beli rokok jarum dapat 8. Kemudian untuk apa? Waktu itu juga sudah ngajar privat juga. Jadi saya anggap pendapatan waktu itu, waktu pertama menikah itu 500.000 per bulan. Saya anggap seperti itu. Lah 500.000 itu kita tidak pakai hitung-hitungan matematika di situ. Jadi memang benar kalau di dalam Ta'limul Muta'alim itu dikatakan bahwa guru wis pantes dihadiahi 1000 dirham mulyake krana mulang ilmu siji terfaham. Artinya sedemikian berkahnya 1 huruf yang diajarkan kepada murid itu akan menjadikan rezeki yang kita terima itu menjadi lebih berkah. Berkah artinya lebih kayak tadi artinya. Walaupun secara nominal itu sekian, tapi itu cukup dan ada jalan-jalan lain yang tidak kita sangka. Uang dan rezeki beda ya? Ya bisa dikatakan uang itu salah satu bentuk rezeki. Nah, rezeki sendiri apa? Rezeki itu kan semua hal kebaikan yang diberikan Allah kepada kita itu namanya rezeki. Berarti dapat
istri cantik rezeki dong. Iya kan? Dapat anak rezeki dong. Iya. Nah, kalau Mas John ini dapat rezeki enggak kira-kira? Dapat. Ya, rezeki. Jadi kita lanjutkan. Jadi dengan nominal sekian, itu kalau kita hitung-hitung 1 bulan tidak akan cukup. Itu pasti. Tapi ada jalan-jalan yang tidak pernah kita sangka. Makanya di Quran kan disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu kan diberikan rezeki dari jalan yang tanpa disangka-sangka. Dan itu jalannya tidak pernah kita pikirkan gitu. Oke. Nah, ini kan tidak untuk anak pondok saja ya sebenarnya. Semua ya. Nah, ini bagaimana bagi orang-orang yang dia itu sudah sholatnya rajin, ibadahnya bagus, tapi masih nganggur? Nah, itu kembali kepada satu, dia harus mau ngaji. Ngaji itu belajar. Karena ngaji itu tidak hanya di urusan teori, tapi ada substansi yang memang harus dipahami di situ. Jadi contoh gini, konsep terkait rezeki yang tak sebutkan seperti tadi itu enggak apa namanya? Kalau dipahami secara tekstual itu tidak akan ketemu. Maka harus dipahami secara keyakinan. Secara keyakinan, secara dzon. Bahasa kita dzon itu apa ya? Kita punya baik sangka gitu. Baik sangka. Dan kayak positif. Dan kayaknya susah kan, Gus. Kayak misalkan kita harus meyakinkan orang nggak mungkin bisa. Iya. Makanya yang dia akan bertambah ilmunya secara otomatis, keyakinan dia sendiri dalam menjalani hidup. Dia yang praktek. Nah, contohnya yang kemarin pernah tak jagungan kemarin kan. Itu ada tukang yang punya anak 2, yang anak terakhir tuh mau menguliahke tapi nggak punya uang. Dan dia disuruh dipaksa oleh orang, pokoknya sekolah ke dalan mbah carane piye ada dalan gitu. Keraguan-keraguan itu pasti ada di hati orang. Pasti. Ya, iya. Tapi kalau orang sudah terbiasa dengan jam terbang, artinya dia itu sudah sering mengalami hal-hal tersebut, maka dia akan bertambah. Dia akan menangkap suatu pola yang tidak dipahami oleh orang lain. Nah, itu tadi teruskan. Mungkin ada yang nggak pernah dengar ini ya. Jadi ada tadi ya, tukang itu dia terpaksa nyekolah ke anaknya, ternyata rezeki ada sendiri. Dia sambil tani, rezekinya panen terus, tapi ketika delalah bulan itu wisuda anaknya, dia cerita ke saya, ternyata rezekinya kok panennya kok nggak seperti biasanya ya Mas gitu. Nah, ternyata memang jatah nguliah kayak itu sudah dijatah Allah dengan proporsinya itu. Setelah anaknya selesai ya rezekinya kembali lagi kan. Artinya apakah teori uang keluar sebanyak-banyak uang keluar, uang masuk akan mengikuti? Misalkan contohnya, konsep sedekahnya, ada beberapa kayak yang konsep sedekahnya ketika kita mau sedekah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu apakah memang benar pola seperti itu? Atau hanya menunggu titik ikhlasnya? Benar tidaknya itu kan kembali kepada keyakinan kita sendiri. Berarti kan kembali lagi ilmu ngelakoni ya? Nah, iya kan, harus dilakoni. Harus praktek. Jadi gini, kenapa anak-anak pondok itu biasanya dia lebih bisa bertahan hidup dimanapun gitu? Lebih kuat lah. Karena dia terbiasa dengan kehidupan yang sulit gitu loh. Dengan kehidupan yang dia itu mandiri, tidak didukung fasilitas orang tua yang berlebihan. Jadi istilahnya gini, kalau dia itu tidak ada beras, kangkung pun tidak masalah dimakan gitu. Iya. Artinya mereka itu apapun ada bisa, solusinya. Iya, selalu ada solusi. Sampai bahkan ada yang pernah saya nanya, terburuk makan opo, ternyata sampai daun daun bambu itu, walaupun itu nggak sayur, tapi bahkan sampai sayur sampai segitu nih. Ya itu mungkin, ya itu memang benar cara bertahan hidup adalah anak pondok itu belajar hidup, dan memang benar-benar kalau mungkin zaman sekarang tentara gitu. Kita lihat ya, kita juga mengamati rata-rata anak-anak yang keluar dari pondok itu punya kreativitas tinggi. Contoh, dia bisa melakukan apapun. Sekecil contoh ya, mulai dari bisnis jualan pentol, jualan es, mulai dari sol sepatu, itu rata-rata anak-anak pondok loh. Karena mentalnya juga mentalnya udah terlatih itu. Jadi terbiasa dengan hidup yang sulit di pondok. Nggak tahu kalau pondok sekarang ya, kalau pondok-pondok di zamanku, pondok-pondok salaf itu memang
luar biasa kayak gitu. Coba ini Kang Kos, pesan buat anak-anak sekarang yang masih belajar. Anggap aja anak-anak belajar ini kan Ya. mondok lah. Ada yang belajar di SMK, ada yang di SMA, ada yang SMK sekarang boarding, juga mondok namanya Ya, kan. ya. Entah apa namanya kurikulumnya sama di pondok pesantren atau enggak. Ada banyak yang seperti itu, tapi masih minder aja, masih kipiye iki bakal lulus ngapain nih. Karena memang terbiasa anak-anak ini difasilitasi orang tua. Betul. Apa istilahnya, kalau saya itu istilahnya gini, anak-anak itu terbiasa diladeni. Ya. Padahal ketika kerja, dalam dunia kerja kita yang ngeladeni. Istilahnya karyawan ngeladeni, yang atasan ngeladeni sampai ke puncaknya, ngeladeni. Kalau di sekolah kan diladeni. Berangkat sekolah, dikasih uang, dikasih sarapan, dan sebagainya. Nah ini kan pola-pola, sebenarnya pramagang yang sesungguhnya itu anak pondok sudah polanya sudah kayak bekerja, ngeladeni kiai, ngeladeni ya kayak gitu. Pesan buat anak-anak ini supaya bisa menjalani hidup dan biar masa depannya cetol gitu. Ya. Ini kan rodok burem. Jadi yang perlu dipahami anak-anak sekarang itu yang pertama adalah satu, jadi gini, anak muda itu harus belajar topo broto, belajar prihatin. Prihatin itu bukan karena kondisi, tapi prihatin itu dia bukan menjerumuskan diri ya. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang di luar jalur aman. Oh. Jadi belajar bertahan hidup itu kalau dia keluar dari zona aman. Istilahnya misalnya dikasih uang itu simpen lah. Nah, gitu ya. Seperti itu. Coba untuk hidup tanpa mengandalkan ini bagaimana? Walaupun kadang-kadang sulit ya. Itu beberapa temanku yang di pondok itu gini. Mereka itu kalau dapat kiriman langsung dihabiskan dalam waktu seminggu. Jadi mereka akan hidup tawakal sampai ke bulan berikutnya. Jadi modelnya seperti itu. Itu bisa dikatakan pemborosan tidak, tapi mereka itu melatih dirinya untuk bertahan hidup tanpa dengan dukungan siapa. Gitu. Kemudian itu tadi ngomong prihatin ya, topo broto ya. Terus kita juga ngomong yang namanya pesan-pesan dari guruku dulu. Kalau jadi anak muda, kalau guruku bilang dulu itu santri harus jolo sutro. Kalau tak perluas lagi, Jolo Sutro ya apa? Menjelam Mas. Enggak, tak jelasin. Yeah. Jadi gini, Jolo Sutro itu orang-orang yang serba bisa. Dia multi talenta. Harus memiliki banyak kreativitas. Sonan lah. Nah, gitu. Jadi ke PPT, kalau kita memang tidak bisa menjadi seorang pegawai negeri contoh ya, ini contoh ya. Ya kita lakukan yang lain, hal yang lain, misal jualan, dagang atau apapun. Kalau tidak bisa ke PPT, nguli-nguli bangunan dilakoni seperti itu. Jadi orientasinya adalah ini satu, orientasinya kita tidak semata-mata melulu soal uang, tapi ngomongnya itu adalah ngomong khairunas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa manfaat kepada orang lain, sedangkan pada diri kita sendiri belum bisa manfaat. Gitu. Dan terakhir tak tambahin Kang Gus, kayaknya ini. Kita itu harus tahu bahwa kita itu wedus, apa kita ayam, apa kita ketek gitu. Jadi kita memposisikan kalau kita memang tidak singa, ya jadi singo, jadi ketek, jadi kucing gitu kan ya. Oke.